Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang keterampilan dasar tindakan keperawatan, materi tentang kompres hangat dan kompres dingin. Sebenarnya sudah saya jelaskan waktu semester pertama apa itu tentang kompres hangat dan kompres dingin. Tapi di sini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang kompres hangat dan kompres dingin. Baik, boleh kalian baca terlebih dahulu di sana. Ada kompres hangat. Kompres hangat adalah metode pemeliharaan suhu tubuh dengan menggunakan cairan atau alat yang dapat menimbulkan hangat atau dingin pada bagian tubuh yang diperlukan. Pengertian kompres hangat adalah kompres yang digunakan untuk memberikan rasa hangat pada klien dengan menggunakan cairan atau alat. Jadi di sini kita bisa mengompres hangat klien itu menggunakan dua cara, yaitu caranya adalah kompres hangat yang basah dan kompres hangat yang kering. Sini disebutkan ya menggunakan cairan atau alat. Kalau cairan di sini adalah kompres hangat yang basah. Kompres hangat yang basah seperti kalian ketahui, air hangat kalian kompreskan menggunakan kasa ataupun kain yang menyerap agar bisa diletakkan di tempat-tempat tertentu pada bagian tubuh klien. Kalau untuk yang alat biasanya itu dipakai sebagai kayak buli-buli panas. Jadi air hangat itu dimasukkan ke dalam buli-buli, terus alat yang disebut buli-buli tadi yang menghantarkan panas tersebut. Oke, tujuan kompres hangat di sini adalah mengurangi rasa sakit. Jadi kalau kalian bisa rasa sakit kram perut atau nyeri otot, itu bisa mengurangi rasa sakit dengan kompres hangat. Terus yang kedua merangsang peristaltik usus, terus memperlancar sirkulasi darah, memberikan rasa aman, hangat dan tenang, dan memperlancar pengeluaran getah radang atau eksudat. Oke, yang ketiga, kompres dilakukan pada klien. Ini contoh yang di sini adalah perut kembung. Jadi klien yang merasa perutnya kembung atau kalian juga bisa. Kalau dalam kondisi seperti ini seperti perut normal ya atau lambung yang normal. Nah, kalau lambung atau perut yang kembung akan terjadi perubahan-perubahan terhadap lambung. Jadi bisa seperti ini, bisa seperti ini, seperti contoh yang saya berikan ya. Ini adalah contoh-contoh kalau perutnya kembung. Jadi kalau kalian berikan kompres hangat, dia akan merangsang peristaltik usus dan juga memberikan rasa nyaman, tenang dan akhirnya kembali normal. Itu fungsinya kalau kalian kompres hangat pada klien yang perut kembung. Oke, di sini ada contohnya berikut. Yang kedua, abses atau bengkak. Jadi akibat suntikan ya, ada pasien-pasien tertentu yang sudah setelah dapat suntikan itu bisa terjadi pembekakan. Itu bisa kalian kompres hangat. Terus kejang otot dan kedinginan. Hematom dan radang persendian. Jadi radang persendian juga bisa kalian kompres ya. Kalau sendi-sendi di bagian-bagian tertentu mengalami sakit atau nyeri, itu bisa kalian kompres dengan kompres hangat. Ini metode kompres hangat. Berikut metode yang digunakan untuk kompres hangat antara lain kompres hangat basah yang sudah saya bilang tadi, kompres hangat kering, contohnya buli-buli panas, terus ada bantal listrik, busur lampu dan busur cahaya. Nah, pada kasus busur lampu atau busur cahaya atau busur listrik itu biasanya ada alatnya. Jadi kayak fisioterapi, jadi dia penghantar panas menggunakan cahaya atau lampu atau listrik. Jadi dipanaskan di bagian-bagian tubuh yang diperlukan saja. Terus persiapan alat di sini boleh kalian baca untuk kompres hangat. Baskom berisi air panas, waslap atau atau kain kompres atau handuk kecil. Dan ini boleh kalian baca dan boleh kalian catat, boleh kalian screenshot terlebih dahulu dan kalian catat di buku catatan kalian. Oke, kita lanjut ya. Jadi prosedur pelaksanaannya itu bisa kalian baca. Yang selanjutnya prinsip
prinsip psikologis dalam kompres hangat itu dapat bekerja dengan cara melebar pembuluh darah sehingga aliran darah dan suplai oksigen dapat lebih mudah mencapai daerah yang sakit. Hal ini membantu relaksasi otot dan mengurangi rasa nyeri. Suhu hangat juga akan mengurangi kekuatan dan meringankan rentang gerak bagian tubuh yang nyeri. Itu prinsipnya ya, prinsip dari psikologis. Terus ini hal-hal yang diperhatikan. Nih, silakan kalian baca hal-hal yang diperhatikan dalam metode kompres hangat. Jangan letakkan kantong air hangat di bagian tubuh yang telanjang. Jadi harus dilapisi dengan kantong atau kain flanel atau handuk. Jadi jangan langsung terpapar ke tubuh pasien ya. Harus ada lapisan terlebih dahulu. Terus kantong air hangat yang diletakkan di atas bagian badan tertentu hanya boleh berisi sepertiganya. Jadi buli-buli panas yang kalian berikan ke pasien itu tidak boleh penuh. Jadi harus sepertiganya kalian isi air hangat, baru boleh kalian kasihkan ke klien. Jangan penuh ya, karena menghindari berat yang tidak diperlukan. Yang ketiga, pada penggunaan kompres hangat yang berlangsung lama, jangan lupa memeriksa pada kulit penderita. Jadi setelah kalian kompres dengan buli-buli panas atau dengan kasa yang sudah kalian berikan air hangat tadi, sesekali kalian periksa bagaimana reaksi dari kulit penderita atau kulit pasien yang kalian kompres. Takutnya ada peradangan atau kemerahan pada kulit. Terus yang keempat, kompres hangat tidak diberikan di kepala ya, karena dapat menyebabkan pembuluh di daerah tersebut mengalami dilatasi atau menyebabkan sakit kepala. Jadi yang selama ini kalian lakukan itu sebenarnya salah. Jadi kompres hangat itu tidak boleh diberikan di kepala. Jadi kita ganti ke aksila atau kelipatan-kelipatan tubuh yang hangat seperti aksila, terus di bagian paha itu boleh kalian berikan kompres hangat. Jadi jangan sekali lagi kalian berikan kompres hangat di kepala karena akan menyebabkan sakit kepala. Kompres hangat tidak boleh diberikan di perut jika mengalami radang infeksi usus buntu. Jadi ada pasien-pasien tertentu yang tidak boleh kalian kompres hangat di daerah perut. Jadi kalau pasien yang mengalami radang atau infeksi usus buntu itu jangan kalian berikan kompres hangat di bagian perut. Terus di sini boleh kalian lihat bagian-bagian apa saja yang boleh kalian kompres. Indikasi keperawatan. Kompres panas dapat digunakan dalam keadaan berikut ini. Boleh kalian catat ya. Jadi kalau di leher itu perawatan pada amandel, radang, sakit telinga, demam, sakit telinga. Kalau sendi itu bisa di demam rematik, trauma nih ya. Kalau di dada ini batuk, asma. Jadi boleh kalian berikan kompres hangat pada daerah dada jikalau pasien mengalami batuk dan flu. Asma itu boleh kalian berikan di dada. Kalau di perut itu susah buang air besar, bengkak pada perut dan hepatitis. Tapi sekali lagi dilihat ya, kalau di perut itu pada pasien yang mengalami radang atau infeksi usus buntu tidak diperbolehkan. Oke, ini lanjutannya. Tuh. Jadi boleh kalian catat ya, tadi boleh di screenshot dan kalian catat di mana-mana saja kompres panas dapat digunakan dalam keadaan-keadaan tertentu. Oke, di sini adalah 10 mekanisme tubuh terhadap kompres hangat. Ini boleh kalian baca. Terus ini jenis-jenis kompres hangat. Ini. Kompres hangat kering, ini bisa kompres hangat kering atau buli-buli, tadi bisa bentuknya seperti ini, atau ada yang seperti yang punya kita di lab itu seperti kotak. Itu kompres hangat basah dapat diberikan melalui indikasi penghantaran dengan cara kompres kasa. Ini yang basah dan ini yang kering. Oke. Ini yang basah ya. Terus ada kompres dari bahan wol.
kompres gelatin. Ini boleh kalian baca saja. Tapi biasanya pada kasus-kasus yang diharuskan mengompres panas itu biasanya menggunakan buli-buli panas atau kompres hangat yang basah. Oke. Penggunaan kompres hangat di sini. Penanganan demam bukanlah dengan cara kompres air dingin. Oke, ini ya, jelas ya di sini ya. Biasanya kalian kalau demam itu kompresnya dengan air dingin. Jadi sekarang kalau pasien demam itu usahakan kompresnya menggunakan kompres hangat. Karena penggunaan demam bukanlah dengan kompres air dingin seperti yang biasa dilakukan dahulu kala. Karena orang demam jika dikompres dingin akan lebih demam lagi saat kompres dihentikan. Karena pada saat kompres dingin, pusat pengaturan suhu menerima sinyal bahwa suhu tubuh sedang dingin, maka tubuh harus dihangatkan. Jadi, justru akan bertentangan dengan hasil yang kalian harapkan. Lain halnya bila dilakukan kompres hangat. Pusat suhu akan menerima informasi bahwa suhu tubuh sedang hangat, maka suhu tubuh harus segera diturunkan. Inilah pengaruh yang diharapkan ketika demam. Kita memang merasa kedinginan meskipun tubuh kita sebenarnya panas. Kompres hangat membantu mengurangi rasa dingin dan menjadikan rasa tubuh lebih nyaman. Terus untuk cedera lama atau kondisi kronis yang mana bisa membantu membuat rileks, mengurangi tekanan pada jaringan, merangsang aliran darah ke daerah. Terus yang ketiga mengobati rasa nyeri. Jadi kalau kalian nyeri perut, nyeri radang, itu boleh kalian kompres dengan kompres hangat. Ini ya, mengurangi nyeri, mengalirkan darah, mengurangi kejang otot dan menurunkan kekuatan tulang sendi. Jadi jelas ya di sini ya, kalau demam, nyeri sendi dan merasakan mual itu boleh kalian kompres dengan menggunakan kompres hangat. Oke, di sini kita akan membahas tentang kompres dingin. Kompres dingin bisa dipakai pada daerah yang bengkak atau memar. Kebalikan dengan kompres hangat ya. Kalau kompres hangat tadi untuk merasakan nyeri, kalau yang dingin itu terhadap bengkak atau memar. Jadi pada kompres dingin suhu rendah dapat merangsang menyempitnya diameter pembuluh darah dan menghambat aliran darah yang menuju ke lokasi cedera. Jadi pada pasien-pasien yang cedera atau bengkak atau memar itu boleh kalian berikan kompres dingin. Pengertian kompres dingin. Pengertian kompres dingin adalah merupakan kompres yang dapat memberikan rasa dingin ke setempat dengan menggunakan lap atau kain kasa yang dicelupkan ke dalam air basah atau air es. Oke. Tujuannya adalah mengurangi pendarahan setempat dan mengurangi rasa sakit setempat, menurunkan suhu tubuh. Terus tempat pengompresan di sini ya, yang kalian harus lakukan adalah tempat pengompresannya adalah menurunkan suhu tubuh digunakan pada ketiak, pada lipatan paha. Kalau mengurangi pendarahan rasa sakit, untuk mengurangi rasa sakit dapat menggunakan pada di tempatnya. Jadi kalau pendarahan itu di tempat pendarahan itu terjadi. Ini persiapan alatnya, boleh kalian catat, boleh kalian screenshot. Dan ini prosedur pelaksanaannya. Oke. Setelah itu, cara kerja kompres dingin. Kompres dingin bisa dipakai pada daerah yang bengkak atau memar. Berkebalikan dengan kompres hangat ya, dapat dikompres. Pada kompres dingin, suhu yang rendah dapat merangsang penyempitan diameter pembuluh darah. Tadi sudah saya katakan ya. Jadi kompres dingin itu biasanya digunakan pada pasien-pasien yang memar atau bengkak atau mengalami pendarahan. Itu bisa menggunakan kompres dingin pada daerah-daerah tertentu. Ini kompres dingin ya sama ya. Kompres dingin adalah ada kompres dingin basah dan kompres dingin kering. Kompres dingin basah itu dilakukan dengan cara memberikan kompres dingin basah dalam rangka memenuhi kebutuhan rasa nyaman, yaitu menunjukkan rasa dingin dengan menggunakan lap atau kain yang dicelupkan ke dalam air dingin. Kalau kompres dingin kering adalah tindakan yang memberikan kompres dingin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman. Ini kompres dingin. Boleh kalian kompres keribat biasa, keribat air leher, boleh air gantung, boleh kalian baca di sana ya.
Oke, setelah itu penggunaan kompres dingin. Adapun penggunaan kompres dingin antara lain sebagai berikut. Digunakan untuk cedera tiba-tiba atau yang baru terjadi. Jadi dalam jangka waktu 48 jam terakhir. Itu yang boleh digunakan oleh kompres dingin. Setelah itu untuk cedera-cedera pada daerah-daerah kaki, tuh yang memar. Terus juga bisa membantu mengobati luka bakar dan jerawat. Bisa dilakukan dengan menggunakan kompres dingin. Gunakan kantong berisi es batu atau cooling pack atau air es, bisa berupa handuk yang dicelupkan ke dalam air dingin. Ini ya. Pemberian kompres dingin dilakukan dalam waktu kurang lebih 5 menit. 5-10 menit dan 20-30 menit setiap 2 jam sekali, tergantung terhadap tingkat nyeri dan bengkak pada pasien. Oke, sampai sini sudah jelas tentang kompres hangat dan kompres dingin. Jikalau ada pertanyaan, boleh kalian tanyakan di grup WA ya. Jangan pribadi. Jadi kalau di grup WA itu biasanya kan teman-teman kalian juga membaca. Jadi yang malu bertanya bisa terwakilkan oleh kalian. Sekian paparan dari saya hari ini. Mungkin pertemuan berikutnya baru saya akan memberikan tugas. Kalau sekarang saya akan memberikan materi saja. Silakan ambil poin-poin pentingnya dari yang saya paparkan tadi, boleh kalian pindahkan ke catatan kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.